wal wujud ditambah. Aisyah, hai Aisyah, kalau engkau lewat di makam, mulutmu jangan diam saja. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Selamat dari apa? Selamat dari azab kubur. Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Saya sholat tak pernah baca itu Pak Ustaz. Berarti doanya pendek. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi ibarat makan itu masih sama kecap. Kalau mau penuh tambahlah. Allahumma lima qadam wa ma'afam wa ma'aswat wa ma'alam wa ma'aswat wa ma'alam bimini akal muqaddim wa antal wahiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru lengkap salam. Kalau cuma sekedar kenalannya innaka hamidum majid itu kamera lantai, kamera. Tapi kalau sampai doa panjang, itu kamera dari atas. Masya Allah. Bonus, bagus. Untuk apa minta selamat dari azab kubur kalau tidak ada azab kubur? Azab kubur menunjukkan azab kubur itu ada menurut Ahlus Sunnah wal. Makanya salam itu tidak ada cuma untuk orang yang hidup. Tadi saya pertama kali tadi salam. Assalamualaikum. Selamat suamimu, jangan sampai dilarikan orang. Selamat istrimu, jangan sampai diganggu senior, selamat istri orang. Selamat suamimu, jangan sampai diganggu pelakor. Assalamualaikum. Sebelum kita lewat di makam, begitu juga. Assalamualaikum. Selamat engkau wahai penghuni kubur dari azab kubur. Salam yang tak boleh kita jawab, salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sholat kita belum kita selesaikan. Nah, inilah Ahlus Sunnah. Yang dijelaskan Ustaz Somad tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kecil. Ini 0,01%. Lalu lengkapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di mana? Ikuti pengajian Sirul Muqtadin seminggu sekali di kampung desa masing-masing. Siap? Siap. Jangan sampai absen sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua tadi, jangan sampai absen datang. Yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Yang belum mendaftar, na'udzubillah. Yang ingin mendaftar, daftarkan segera sebelum tanggal penentuan berikut. Iurannya bukan banyak, 3.000 kali 100.000 jamaah. 3.000 kali 100.000 berapa? 30 juta. Memang kalau kena panas payah gitu. 3.000 perak kali 100.000 jamaah. Jamaah semuanya 175.000. Cuma kan payah kita 75.000. Oke, 3.000 perak kali 100.000 jamaah sama dengan 300 juta. Itu kalau dibelikan cendol. Benar, kenapa kita siangin? Begitulah hebatnya kekuatan. Maka berjamaah. Ada sebagian orang, untuk apa lagi buat persatuan majelis? Kan NU sudah ada, kan Muhammadiyah sudah ada, kan Perti sudah ada, kan Persis sudah ada, kan Al-Irsyad sudah ada. Ini jamaah bukan untuk kelahi. Ini jamaah untuk menjaga. Makin banyak jamaah, makin bagus. Ayah anda masih tetap aktif di Nahdlatul Ulama, masih tetap bapak ibu aktif di Persatuan Tarbiyah Islamiyah, tapi ini untuk persatuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal
Abdul Somad kurang mantap dalam mengajarkan akidah. Karena waktu kuliah dulu jurusannya jurusan hadis. Tapi ada kawan saya, sahabat saya, S1 akidah, S2 akidah, S3 akidah, tamat dari Al-Azhar, LC, MA, doktor akidah. Makanya saya selalu minta tolong beliau. Tentu aku sekarang sedang terpojok ini diejek-ejek orang di internet. Tolong buatkan dulu video dalam masalah ini. Beliau kirim, ini videonya. Selalu membela saya. Itulah sahabat saya di Mesir dulu, asli putra dari Bibi Tengku Amri Fatmi. Tengku Amri. Tegak dulu tuh. Banyak ibu-ibunya. Doktor dari Al-Azhar. Masa akidah Asy'ari itu di kepala beliau. Lalu membela saya di internet. Asli putra dari Aceh. Tapi ibu jangan sedih, sudah menikah. Sudah menikah, tapi baru 1 kali. Artinya masih ada 3 kesempatan lah. Apa ini yang Allah? Coba tengok wajahnya ganteng, putih, doktor. Ini Ustaz Somad udah lah hitam, kurus, kering, kecil. Bapak ini kecil, lagi cemas. Kita kalau ceramah di depan Abu, di depan Abi, dia bawaannya cemas saja. Jantung itu tak normal. Biasa kalau saya ceramah kan lancar aja. Ya hari tidak. Ini pun bisa bertahan karena doa Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, amin. Nah, akidahnya sudah selesai. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Nomor 2 Maliki, meninggal tahun 179. Nomor 3 Syafi'i, meninggal tahun 204. Nomor 4 Hambali, meninggal tahun 241. 4 ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa yang dipilih mazhab Syafi'i? Memangnya Maliki itu sesat? Saya kuliah di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Mudah ingatnya, Maroko Maliki. Saya kuliah di Maroko, mazhabnya Maliki. Saya kasih contoh mazhab Maliki. Allahu Akbar. Tangannya di bawah. Allahu Akbar. Tidak pakai bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Bacaannya wash. Bukan hafs an asl. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya tak berbunyi. Andai mazhab Maliki itu saya bawa ke masjid dekat rumah saya subuh, kira-kira apa yang kita? Luruskan sholat. Saya pun jadi imam subuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sebelum ruku, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Begitu salam, langsung jamaah isi. Bukan berarti Maliki itu salah, bukan berarti Hanafi itu salah, bukan berarti Hambali itu salah, tapi takut menimbulkan fitnah.
Paham? Itulah mengapa ulama-ulama kita mengajarkan fikih Syafi'i. Sekarang lebih parah lagi, bukan dia tidak mau ikut Hanafi Maliki, malah mengatakan Hanafi manusia, aku manusia. Syafi'i manusia, aku manusia. Maliki manusia, aku manusia. Mereka makan, aku makan. Mereka tidur, aku tidur. Mereka bisa jadi imam, aku pun imam juga. Akhirnya dia menjadi imam mazhab yang ini. Maka kami di Al-Azhar diajarkan nama Abdul Somad bin Bakhyar bin Yahya bin Ahmad Syah. Mendaftar di Al-Azhar mesti 4 nama. Abdul Somad bin Bakhyar bin Yahya bin Ahmad Syah. Kawan-kawan nelpon ke kampung, tak tahu dia nama antuknya siapa. Mak, nama antuk siapa? Aku tak tahu. Buat aja situin botol. Nama Abdul Somad, tempat tanggal lahir sekian. Warga negara Indonesia, mazhab Syafi'i. Ada kawan saya dari Jawa Timur, mazhab Hanafi. Oh kan dari Indonesia? Iya, kita kan Syafi'i. Kita kok buat Hanafi? Hanafi kitabnya tipis-tipis. Karena ahlul rabi dia lelah banyak. Cerdas dia, menyesal saya nulis Syafi'i. Kenapa kita nulis Syafi'i? Kita kan di pesantren sudah hakam Syafi'i. Di Mesir kita pelajari Hanafi. Hafalnya tak terlalu banyak. Ini mau Hanafi ahlul rabi. Hadisnya tak terlalu banyak. Ayatnya sedikit aja. Malah mana? Menurut saya. Tapi saya tetap berpegang pada mazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki, dan Hambali. Bukan berarti kita salahkan mereka. Ada pun orang yang tidak mau bermazhab. Saya tidak mau ikut Syafi'i. Syafi'i itu manusia, sama macam saya. Imam Syafi'i memang manusia, sama macam kita. Tapi dia kalau berangkat dari rumah ke masjid, telinganya disumbatnya pakai kapas. Kenapa? Takut dia apa yang dia dengar di jalan itu hafal semua. Orang kita dicoba dulu kapas karena takut mana. Imam Syafi'i kalau dia baca buku ditutupnya halaman ini, dibacanya halaman ini. Kenapa ditutupnya? Karena kalau dibukanya dia hafal, dia ingat dan dia paham juga. Kita sudah sobek buku itu tadi apa? Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Maliki mau belajar hadis. Kata Imam Maliki, Syafi'i, kau baca dulu kitabku Muwatta. Nanti kalau sudah kau baca kitabku baru kau belajar sama aku. Pergi pulang baca dulu Muwatta. Apa kata Syafi'i? Maliki, Muwatta itu sudah di sini semua. Sampai akhirnya apa kata Imam Maliki? Syafi'i, ini beberapa keping duit emas. Pergilah engkau cari guru yang lebih hebat daripada aku. Maliki mengakui kehebatan Imam Syafi'i. Datanglah ulama dari Jazirah Arab, langsung datang ke Samudra Pasai. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Bukan skenario, bukan rekayasa. Ulama dulu yang datang ke Semenanjung Negeri. Negara kerajaan pertama yang mereka datangi adalah Nangro Aceh Darussalam. Allah. Ustaz Somad ini mentang-mentang ceramah di Aceh dibilangnya Aceh. Nanti ceramah dia di Papua dibilangnya Papua. Tidak, saudara. Tadi apa kata ayahanda? Kami ini orang Aceh, kami cinta bahasa Aceh. Keluar dari Kuala Simpang sudah stagnan. Itu bahasa orang tawaduk rendah hati. Kalau bukanlah karena Aceh, maka orang Melayu tak paham Al-Quran. Betul? Kalau bukan karena orang Aceh, orang Melayu tak paham Quran. Karena yang merubah terjemah bahasa Arab yang pertama menerjemahkan Quran dari
dari bahasa Arab ke bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Itulah yang menulis kitab bernama Tarjuman Al-Mustafid. Apa nama kitabnya? Tarjuman Al-Mustafid, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itulah terjemahan pertama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang menulis kitab fikih, sekarang orang-orang tua kita dulu baca kitab fikih. Apa kitabnya? Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin, kitab syarah, ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Asli kitab matannya berjudul As-Siratul Mustaqim, yang ditulis oleh Imam Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Orang mana? Aceh. Namanya diabadikan, UIN Ar-Raniri, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Dua sudah oleh Sirul Muqtadin. Pertama, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, fikihnya mazhab Syafi'i. Yang ketiga, akhlak. Akhlaknya penting atau penting? Penting. Ustaz Somad berani membelakangi abu-abu tengku yang ada di belakang. Sebelum saya maju tadi, saya sudah angkat tangan. Dan mereka semua mengaku. Jadi saya tengok, andai ada di antara mereka tadi waktu saya angkat geleng, saya ceramah. Assalamualaikum. Al-adab fauqal ilmi. Mana lebih tinggi, ilmu apa adab? Adab. Adab. Makanya Allah tak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad tahajudmu sampai kakimu bengkak. Ya Muhammad istighfarmu 100 kali. Ya Muhammad hajimu. Tak ada. Yang ada ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu, makanya yang paling sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, akhlaknya yang paling baik. Alhamdulillah. Di Sirul Muhtadin, ibu-ibu diajarkan berakhlak baik. Oh, kata guru-guru. Oh, kata abu-abu. Berakhlak, oh, jangan pakai lipstik, jangan pakai bedak kelinci, jangan pakai celana jeans sampai paha menjerit minta tolong. Makanya ibu-ibu yang sudah ikut pengajian, suaminya bersyukur, alhamdulillah. Sekarang banyak istri-istri tak berakhlak. Di depan suami orang bersolek macam artis, di depan suami sendiri macam hantu. Tapi karena dia dididik, kenapa perempuan yang paling banyak? Ustaz, kami sedih. Karena katanya yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak masuk neraka perempuan, betul? Tapi yang paling banyak masuk surga juga perempuan. Dan yang paling banyak pengajian juga perempuan. Itulah maka disyariatkan oleh Ustaz ini ujungnya tak enak. Dikatakan perempuan paling banyak masuk neraka karena memang makhluk yang paling banyak perempuan. Di neraka paling banyak karena dia melakukan perbuatan maksiat. Di surga juga perempuan paling banyak karena memang perempuan diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Aku. Bapak cuma satu. Ibu dapat 3. Kenapa? Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Kalau ada bapak ingin dapat yang 3, coba yang 3. Saya ingin dapat 3, Pak Ustaz. Balik dari sini, beli kelapa, ikat di perut 9 bulan. Saya ingin melahirkan, Pak Ustaz. Beli jeruk, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat.
Ingin menyusukan anak, coba. Ustaz tak pernah coba, udah saya tes. Anak saya umur setahun, saya letakkan. Tak mau dia. Tahu dia berkata, itu. Oleh sebab itu maka jangan sepelekan perempuan. Itu tenda-tenda bisa tegak berdiri kokoh. Kenapa? Karena ada tiang. An-nisa, perempuan. Imadul bilad, perempuan itulah tiang negeri. Aceh akan baik kalau perempuan-perempuan yang sudah ikut pengajian, insyaallah. Amin. Perempuan yang baik mengandung anak sambil masak sarapan pagi berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tenang anak di dalam, tenang pula laki. Bukan orang perempuan sambil masak yang dinyanyikannya. Bersambung sama lagi. Nama anak pertama Amita Raja. Nama keluarga Bollywood. Nanti dibangkitkan di akhirat. Orang dibangkitkan di padang mahsyar. Siapa yang paling dia cintai? Dengan heran nanti di akhirat banyak ibu-ibu yang bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan, jadi tengok sebelah kiri, kekok Korea. Siapa ini? Perempuan yang belum ikut pengajian Sirul Muqtadin. Tapi orang-orang yang sudah ikut pengajian Sirul Muqtadin bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan. Jamaah dari Pidi. Tengok sebelah kanan. Jamaah dari Banda Aceh. Tengok ke depan para abu, para abi. Mudah-mudahan kita disatukan di surga bersama para ulama. Almarhum aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ternyata masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu nanti berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang masuk surga bersama jamaah. Mudah-mudahan kita masuk surga berjamaah bersama jamaah Sirul Muqtadin. Dipanggil malaikat. Berikut ini jamaah Sirul Muqtadin. Masuk rame-rame. Pertama masuk ketua, habis itu sekretaris, bendahara, penasehat, jamaah dari PD 30.000 orang. Pas di barisan terakhir ada Ustaz Somad. Tanya sama malaikat, ini dari mana? Dari Riau. Jamaah Sirul Muqtadin. Ini kopinya. Majunya. Sirul Muqtadin. Yang jadi masalah kita mati tak bawa topi. Tidak bawa seragam. Tapi ada syafaat guru. Waktu itu apa kata ayah? Malaikat itu memang bukan orang Sirul Muqtadin, tapi pernah ceramah sekali di Sirul Muqtadin. Masuk. Itulah syafaat tuan-tuan guru, syafaat para abu, syafaat orang beriman. Hadisnya sahih. Tengok dalam Sahih Bukhari. Syafaat Quran ada, syafaat Nabi Muhammad ada, syafaat malaikat ada, syafaat orang beriman. Ustaz Somad, tolong pandang wajah kami. Nanti kalau di surga kau tak lihat wajah kami, tolong cari kami di neraka. Ente kok pede kali masuk neraka? Ustaz Somad pun tidak mentang-mentang, iya nanti cari kau di neraka. Bukan begitu. Jangan-jangan Ustaz Somad nanti begitu masuk ke dalam surga, dia tengok surga sunyi. Malaikat yang lain mana? Malaikat di BBIP. Di kelas ekonomi. Menengok aku, menengok Adi, menengok Tengku. Kalian sudah amal banyak, aku belum ada berbuat apa-apa. Di jamaah kalian banyak. Menengok jamaah, ibu sudah mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah. Bapak sudah mencari makan yang halal.
Kalau nampak orang tua, engkau sudah tua Pak, boleh jadi amalmu lebih banyak daripada aku. Nampak anak kecil, amal engkau belum ada dosa, sedangkan aku ngelakuin dosa, lelaki belum dosa. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Oleh sebab itu maka jangan pernah merasa diri lebih mulia. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, akhlaknya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Akhlak itulah tasawuf. Tasawuf itu artinya akhlak. Tasawuf man safa qalbuhu lillah. Tasawuf orang yang hatinya bersih. Sekarang ada orang mengaku tasawuf, aku yang tasawuf. Ambil bolong, itu bukan tasawuf, dukun. Baju tasawuf isi kejawen. Baju tasawuf isi hantu. Tasawuf adalah apa kata Syekh Al-Jum'ah, Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir, halul qalbi ma'allah. Bagaimana merasakan kedekatan hati dengan Allah. Itulah tasawuf. Itu yang diajarkan guru-guru kita. Inilah yang dijaga oleh Sirul Muqtadir. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa kita mesti masuk Sirul Muqtadir? Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Habis itu kerumunan yang ramai ini setelah selesai nanti pulang, apa yang terjadi? Bagaimana tadi pengajian Sirul Muqtadir dipilih? Sampah di mana-mana. Makanya pulang nanti ambil botol-botol, ambil sampah-sampah. Botol saya pun saya bawa. Jangan sampai lupa, mesti bawa. Airnya diminum sampai habis. Dan mubazir, orang mubazir saudara setan. Kalau ada orang suka buang-buang air, saudara setan. Makanya kalau dia baca Auzubillah, setan tak mau lari. Auzubillah minasyaitonir rajim. Oh saudara. Bagaimana pengajian Sirul Muqtadir tadi? Masya Allah. Gimana? Hilang sebab. Bukan begitu. Bagaimana merubah kerumunan menjadi kekuatan? Betul? Siap merubah kerumunan ini menjadi kekuatan? Siap bela syariat Islam? Siap Ahlussunnah wal Jamaah? Siap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia? Ada dinas syariat Islam, ada dinas khusus menangani masalah Dayak, ada otonomi khusus Aceh. Bank Aceh sudah berubah menjadi bank syariah. Ini karena ada kekuatan. Betul? Pesantren-pesantren Dayak akan dibantu oleh Pemda. Pemda dapat duit dari APBD. APBD mengalokasikan dana karena ada Perda. Di luar sana namanya Perda. Di Aceh namanya kanun. Yang membuat kanun itu siapa? DPR. Yang memilih DPR itu siapa? Nih yang akan memilih wakil-wakil rakyat. Pileg, pilpres, pilgub, pilkada sudah lewat. Itu beda pilkada sama pilkada. Sekarang saya jelaskan di depan tidak ada mereka harus saya jelaskan. Jangan sampai lupa. Beda pedagang sama politikus. Pedagang kalau nengok orang ramai gini, wah ini kalau jualan laku juga. Tapi kalau politikus melihat orang banyak gini, wah ini 2 kursi. Ini kan suara ini. Suara umat Islam yang banyak ini jangan sampai seperti buih di tengah laut pasir di tepi pantai. Dia harus solid, sesolid sholat. Betul? Oleh sebab itu berikan suara kepada orang yang mendukung syariat Islam. Siap? Siap! Pilih wakil-wakil kita yang peduli kepada Dayak, syariat Islam, pondok pesantren dan para ulama. Siap? Siap! Nampaknya Ustaz Somad kampanye ini.
Ustadz Somad tidak ada urusan sama kampanye. Ustadz Somad tak kampanye jadi pilih orang jadi cawapres. Ustadz Somad hanya ingin suara umat Islam, jangan sekedar ngaji, jangan sekedar sholawat, jangan sekedar istighfar, jangan sekedar puasa sunnah, tapi amalnya adalah amal berjamaah. Maka akan lahirlah bupati-bupati yang peduli syariat Islam, gubernur-gubernur yang peduli syariat Islam, anggota-anggota dewan yang peduli syariat Islam, DPD-DPD yang memperjuangkan, senator-senator yang memperjuangkan aspirasi umat Islam sehingga dia menjadi pendiri. Ustadz Somad, alhamdulillah bupati kami rajin puasa sunnah, bupati kami rajin sholat duha, bupati kami rajin sholat tahajud. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung bro. Bupati amalnya bukan sholat duha, bupati amalnya bukan sholat sunnah, bupati amalnya bukan baca yasin. Itu amal setiap pribadi muslim, betul? Amal bupati apa? Gunakan kekuasaan, tanda tanganmu menolong agama. Salah yang saya sampaikan ini? Tidak. Maka umat Islam mesti peduli politik. Kalau umat Islam tidak peduli politik, maka suaranya akan dipolitiki. Alhamdulillah, ini kesempatan emas bagi kita. Kita punya jamaah yang banyak. Tapi tadi ingat apa kata ketua? Kalau ada anggota yang mencalonkan diri, silakan. Tapi jangan bawa-bawa seret-seret Sirul Muqtadir ke politik. Artinya apa? Dia tidak terikat dengan apapun. Tapi umat Islam mesti cerdas. Mungkin itulah sebabnya Ustadz Somad tidak boleh masuk di sini. Ustadz Somad diusir di sini. Ustadz dipersekusi di sini. Kenapa? Karena Ustadz bicara masalah suara. Orang sekarang jangan singgung-singgung masalah suara, Ustadz. Ustadz kalau ceramah judulnya sabar aja. Pengajian kita siang ini tentang sabar. Panas bro, panas pak, sabar ya. Sabar masuk hujan. Anak kita dibonceng orang sabar. Bini kita dilarikan orang sabar. Itu bukan sabar, goblok. Ustaznya malah ngomongin mendirikan ulama kata goblok. Umat ini harus punya kekuatan. Kita tidak lagi tinggal di zaman kerajaan Samudra Pasai yang rajanya soleh-soleh, melahirkan anak yang soleh, dilanjutkan oleh anak yang soleh. Sultan Iskandar muda soleh, pergi dia ke Selat Melaka, menikah dengan putri Selendang Ungu, lahir anak laki-laki bernama Sultan Abdul Jalil. Itulah sultan pertama kerajaan Melayu Islam Asahan. Sekarang menjadi Tanjung Balai Asahan, Kabupaten Asahan, ibu kotanya Kisaran. Dari mana? Dari Aceh. Jadi seorang raja yang soleh, lahir anak yang soleh, lahir cucu yang soleh. Terakhir Sultan Asahan dipenggal kepalanya Sultan Saibun di Muhammad Siantar, Sumatera Utara. Berakhir masa kerajaan. Sekarang tidak lagi tinggal kerajaan. Kita sekarang pakai demokrasi. Demokrasi itu bagaimana caranya? Tidak anaknya menggantikan bapaknya. Lalu bagaimana? One man, one vote. Satu orang, satu suara. Ibu-ibu punya suara. Ambil paku, cucuk lubang hidung. Makanya mana yang lebih penting masalah suara? Suara ibu apa suara bapak? Banyak yang bingung ya. Ibu ragu mau bilang suara ibu, abu-abu, abi-abi, laki-laki. Ustadz Somad laki-laki. Sekarang gini, saya ceramah ke 100 laki-laki. Bapak-bapak, pilihlah wakil-wakil kita yang soleh-soleh. Kata saya, pilihlah 100 bapak-bapak yang berani membawa cerita itu ke rumah. Tinggal 50 orang. Karena yang 50 waktu saya ceramah itu. Dari yang 50 itu yang berani cerita ke istri, tinggal 20. Karena yang 30 itu anggota istri, ikatan suami, ikatan istri.
Dari yang 20 itu yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Dari 100 tinggal. Tapi kalau saya bicara ke perempuan, 100 perempuan pulang ke rumah cerita ke 100 suaminya, jadi 200. 100 perempuan cerita ke 100 anaknya, menjadi 300. 100 perempuan cerita kepada 100 menantunya, menjadi 100 perempuan bercerita kepada cucu-cucunya, menjadi 450. Karena ini bagian jumlah. Kira-kira mana yang lebih penting ceramah? Laki-laki atau perempuan? Nampak hebatnya peran perempuan? Laki-laki tak bisa mengancam perempuan, tapi perempuan dia panggil suaminya. Suamiku, anakku, menantuku, cucuku, begini. Kalau tidak, maksud ini bukan dia mau bunuh, tak ada makan siang. Dia yang masak. Perempuan perannya luar biasa, maka jangan sepelekan perempuan. Sehebat-hebatnya laki-laki di atas ini, semuanya lahir dari rahim perempuan. Betul? Mana yang lebih hebat? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi perempuan itu tidak bisa hamil kalau tidak ada laki-laki. Ini tak bisa dipegang. Yang paling mulia bukan laki-laki, bukan perempuan. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut pada. Suami takut pada Allah, mulia. Istri takut pada Allah, mulia. Jadi tujuan Sirul Muqtadin menjadi suami yang takut pada Allah, menjadi istri yang takut pada Allah, lahirlah anak-anak yang takut pada Allah. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak ada pesan ittaqullah. Suami takut pada Allah, istri takut pada Allah, anak takut pada Allah, memilih wakil-wakil rakyat, pemimpin takut pada Allah. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun marahun. Jelas kenapa Ustaz Somad? Pertama akidah Asy'ari, yang kedua fikih Syafi'i, yang ketiga tasawuf Al-Ghazali, yang keempat pentingnya politik. Poligami pula. Politik. Anda mancing-mancing marah. Kau panas. Mancing-mancing. Tenang. Yang kelima, apalagi yang penting? Ekonomi. Sirul Muqtadin mantap. Dari mana Ustaz tahu? Dari seragamnya. Mantap. Ini menunjukkan ini orang mantap. Topi hijau, garis hijau. Kenapa dibuat hijau? Karena penghuni surga itu min sundusin khudrin, warna hijau. Itu maka jilbab ini hijau. Itu maka selempang ini. Itu maka Ustaz warna hijau. Karena hijau. Makanya kubah di Masjid Nabawi, kubah makam Nabi warna hijau. Karpet taman Raudhah Masjid Nabawi warna hijau. Masukkan duit ke kotak-kotak tadi warna merah. Hijau 20.000. Mana kotak? Keluarkan kotak. Tadi berapa Ustaz? Itu DP-nya. Akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Al-Ghazali, politik pilih wakil rakyat, pemimpin yang peduli. Yang kelima, ekonomi penting. Ini sekarang banyak orang tak ekonomi. Ente gimana kebun sana? Pak Ustaz urus kebun, Pak Ustaz kita susun mau ngaji. Itu ruko yang di sana, ruko udah serahkan di depan Allah. Tapi pas lapar ngamuk. Mana sih? Jadi kalau ada suami ibu kayak gitu, abang kok gak kerja? Gak usah lah kerja, ini mati. Pas lapar, aku lapar, ini mati dong. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Ini bayangkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, cumanya compang-camping.
ini bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenalkan di kitab-kitab sirah. Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, Sirah para ulama. Di dalam hadis Nabi dikatakan, Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta paling murah 35 juta. 35 juta kali 20 ekor sama dengan? Emang kalau hitung-hitungnya Pak ya? Satu ekor onta 35 juta. Mahar Nabi nikah dengan Khadijah 20 ekor. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. 2 kijang Innova. Kira-kira kalau ada anak muda, anak lajang umur 25 tahun, nikah dengan janda umur 40, maharnya 2 kijang Innova. Kaya atau miskin? Banyak yang misal ya. Yang dulu nikah dengan seperangkat alat sholat dan tidak bersuci Al-Quran itu telepon dah lapuk. Kita jalan. Tapi jangan gara-gara ceramah ini nanti anak muda unjuk rasa ramai-ramai ini. Turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Mahar yang tinggi itu bukan untuk menyusahkan kalian anak muda, tapi mahar itu untuk bekal kalian nanti mengharungi rumah tangga, supaya jangan sampai bahtera kalian dipukul ombak, dihempas gelombang, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jadi jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin. Nabi Muhammad itu bawa barang dagangan. Bapak Ibu hafal ayatnya. Ila bi Quraisy ila bihim rihlatas syita'i was shayf. Syita musim dingin, shayf musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Syita musim dingin ke Yaman, shayf musim panas ke Syam. Sekarang kita hitung berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Syam, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Nabi Muhammad bisnismen 7 negara. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu jual duku antar kecamatan. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan, biarlah kita miskin, kita susah, kita melarat, kebun kita dijual orang biar aja, toko-toko kita ketergantungan ekonomi, miskin, susah, melarat. Kada al-fakru, hampir saja orang fakir, ayakuna kufran. Fakir berubah menjadi kafir gara-gara miskin. Siapa yang menjual imannya hanya karena baju kaos? Siapa yang menjual agamanya hanya karena nasi bungkus? Kenapa Ustaz tiba-tiba nasi bungkus? Nampak nasi bungkus? Siapa yang menjual akidahnya hanya gara-gara uang? Apa namanya? Money politik. Betul? Money, duit, politik. Datang orang nyebar duit 100.000. Coba saya lihat. Kalau ada orang ngasih 100.000 di PD, tak ada orang PD ngambil, tak laku, betul? Karena di PD orang mapan ekonominya. Kalau pun ada yang ngasih, ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke panti asuhan. Setuju? Sudah mulai sama tuan. Ambil duitnya, jangan coplos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, masukkan ke panti asuhan. Jangan kau makan duit haram. 100.000 kau bawa ke warung nasi, belikan nasi sepiring haram. Telepon tiba-tiba ke saya, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini kami dari PD. Iya, ada apa? Ini ada orang ngasih duit 100.000 Pak Ustaz, haram. Jangan diambil. 1 juta Pak Ustaz, haram. Perlu kita bagi 2 Pak Ustaz? Ini ada ikhtilaf. Sekali haram tetap hak. Jangan ada pendapat yang kedua. Tapi jaga tetap persatuan. Alhamdulillah kami disatukan oleh para abi, oleh para abu, oleh para abi, oleh para tengku. Yang membawa Ustaz Somad sini cuma siapa? Saya tak kenal dengan ayah anda. Yang mengenalkan Ustaz siapa? Abang kelas kami di Mesir.
ketua Ikatan Alumni Timur Tengah dari mulai Yaman, Mesir, Maroko, ketuanya Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi, kakak kelas kami di Mesir. Mana? Banyak juga yang mau nengok-nengok. Ya tinggal nengok aja ya. Ada yang macam Cina, ada yang macam India, ada yang macam Saruhan. Insyaallah. Kami sama-sama dulu di Aliyah Darul Arafah Medan. Beda dan beliau 6 tahun, saya setahun. Jadi bisa lari? Nah, tidak lari. Itu di Bandung. Habis itu kami sama-sama di Mesir. Habis itu beliau pulang ke Aceh, saya ke Maroko. Bertemu lagi. Ustaz Fadil, aku tak pernah mencari ini, kau tak pernah mencari aku. Sirul Muqtadi mau bertemu. Dulu mana bisa? Insya Allah. Artinya jaga bersatu. Makanya ibu bapak nanti ikut. Bapak-bapak dari kepolisian, TNI, Polri ikut ngaji, Pak. Tak ada larangan. Sirul Muqtadi bukan aliran sesat, bukan ISIS, bukan komunis, bukan PKI, bukan penjahat. Ikut pengajian. Bapak-bapak yang ikut mengawal, ikut. Karena nanti kalau kita mati seragamnya akan dibuka semua. Polisi membuka seragam, tentara membuka seragam, hansip apalagi, satpam membuka seragam, dan akan kita bawa mati jamaah. Apa untungnya jadi jamaah Sirul Muqtadin kalau mati dikirim Al-Fatihah? Bapak-bapak dari kepolisian ikut gabung, nanti tinggal dikirim. Bapak-bapak dari TNI Polri kirim. Saya tentu enggak. Saya masuk dah. Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Ustaz, kenapa itu aku, Agi, Tengku kami selalu mengirimkan Al-Fatihah, Al-Fatihah? Al-Fatihah bukan cuma untuk orang mati, untuk orang hidup pun juga Al-Fatihah. Terjebak 3 orang di dalam gua. 3 orang dalam gua. Tertutup pintu gua. Yang satu berdoa, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku mau gajian. Gajinya tak diambilnya. Gajinya ku pegang. Dia tak datang-datang. Ku belikan gajinya ke kambing. Kambingnya beranak pinak bercucu cicit. Setelah kambingnya banyak, dia datang. Ku panggil dia. Pembantu sini. Ini kambing ini punya kau semua. Ambil. Diambilnya kambing itu satu pun tak disisakan. Parah juga pembantu. Kalau memang aku ikhlaskan engkau ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka pintu gua berkat sedekah. Dua. Ya Allah, kami terjebak dalam pintu gua. Pintu sudah terbuka tapi belum terbuka semua. Kami tak bisa keluar. Kata orang yang kedua, aku membawa susu kambing pulang ke rumah. Anakku menangis lapar, istriku menangis lapar, tidak kuberikan sebelum emak ibuku minum. Pas pagi kuberikan ke ibuku, sisanya baru ke anak istri. Kalau memang amal baktiku ini lillah dan engkau bukakan pintu gua, terbuka pintu gua. Yang ketiga, ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku. Hampir kami bersinah. Tak jadi bersinah karena takut pada engkau. Bukakan pintu gua. Itu dalil boleh bertawassul kepada Allah dengan 3 amal. Sedekah, bakti kepada ibu, orang tua, ayah, dan tak jadi melakukan dosa. Kita sedekah 2000 perak. Gimana mau bertawassul 2000 perak? Ya Allah, kabulkan doa kami berkat 2000 perak. Gimana? Malaikat. 2000 itu kan gengsi. Berbakti pada ibu. Kita tak berbakti pada ibu. Datang ibu ke rumah kita. Nah, minta duit 10.000, aku mau beli nasi buka puasa. Apa kata si anak? Sebentar ya mak, tanya biniku dulu. Ada mobil anak. 3, tak jadi bersinah. Saya tak pernah bersinah bos. Kenapa? Tak ada yang ngajak. 3 ini kita tak bisa. Maka kita bertawassul dengan Al-Fatihah.
itulah asal dasar bertawassul dengan Fatihah. Makanya nanti Sirul Muqtadin membacakan Al-Fatihah untuk kemudahan istrinya melahirkan, supaya istri yang hamil-hamil mudah melahirkan Al-Fatihah, supaya yang calon-calon supaya Al-Fatihah, supaya yang belum nikah Al-Fatihah, supaya yang sudah nikah bisa nikah lagi Al-Fatihah. Mana tahu istrinya meninggal. Lalu Al-Fatihah untuk orang meninggal itu apa pula dalilnya? Nabi mengambil pelepah korma, dilepasnya dua, dicucukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan itu pelepah korma? Kata Nabi, pelepah korma ini bertas. Kalau ditusukkan ke makam, tasbihnya sampai ke dalam, ringan azab kubur. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Qur'an. Makanya yang paling afdal dalam Al-Azkar Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'an, afdalnya sehatam Al-Quran. Paling afdal sehatam Quran. Tak bisa sehatam Quran, hatinya Al-Quran. Apa itu hatinya Quran? Yasin. Tak sanggup Yasin, itu yang paling bawah. Ummul Quran Al-Fatihah. Yang paling afdal sehatam Quran. Tak sanggup sehatam Quran, Yasin. Tak sanggup Yasin, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, mati. Jadi nanti kalau ada orang yang tak percaya Al-Fatihah sampai pada orang mati, dalilnya sudah kita sebutkan, hadisnya sudah kita sampaikan, pendapat ulama ahli hadis Imam Nawawi ahli fikih sudah kita sampaikan, dia tetap ngotot, saya tidak percaya Al-Fatihah bisa sampai pada orang mati. Nama lengkap ente siapa? Nanti kalau kau mati, aku kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Ini masalah gaib. Saya sampai hari ini percaya untuk para penggagas, para ulama seluruh negeri yang pernah menebarkan kebaikan, guru-guru kami, para wali-wali Allah yang sudah mengajarkan kami kebaikan di bumi Aceh ini, samudra pasai yang tak dapat kami balas. Syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Disampaikan mereka. Untuk apa Ustaz aja baca Fatihah ramai-ramai? Momen ramai seperti ini jarang-jarang didapatkan bagi saya. Bagi jamaah di Aceh Sirul Muqtadin biasa. Maka kalau saya baca Fatihah sendiri, saya ingin ramai-ramai ini mengalirlah Fatihahnya. Andai ada keluarga kita meninggal, dapat limpahannya. Istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Lebih baik satu istiqamah daripada 1000 karamah. Kalau nampak ada orang bisa jalan di atas air, bisa terbang di atas awan, latar jangan tertipu, karena iblis pun bisa melakukan itu. Betul? Nampak ada orang jalan di atas air, nampak ada orang terbang di atas awan, iblis pun bisa melakukan itu. Tapi tengok, pandanglah pada istiqamah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbu Allah, tsumma istaqamu, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti waktu dia mau sakratul maut, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Orang yang mau mati itu ada dua perasaan. Takut mati, takut sakratul maut, takut ditin suratul mustaqim, takut hisab, takut neraka, takut. Insya Allah kalau istiqomah dalam Sirul Muqtadin dihilangkan dari rasa takut, insya Allah. Amin. Sedih meninggalkan anak,
Sedih meninggalkan rumah baru akan diambil oleh istri muda. Sedih meninggalkan masjid akan dijual tetangga. Tapi kalau istiqomah, sedihnya hilang, takutnya hilang. Dan sebelum mati, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beritahu dia tempatnya dalam surga. Sebelum mati, malaikat menapakkan saya, hai jamaah Sirul Muqtadin, ini tempat engkau di surga, blok A nomor 15. Kita risau kalau tak tahu tempat kita di mana. Tapi sebelum mati Allah sudah tunjukkan tempat kita dengan syarat istiqomah. Tadi Ustaz Somad memulai ceramah jam 10 kurang 15. Sekarang jam 11 pas. Saya sudah ceramah 75 menit. Kultum kuliah 75 menit. Biasa di mana-mana saya ceramah 60 menit. Di depan aku, di depan Abi, di depan ayah anda, di depan para tengku. Dalam hati saya ini nampaknya tak tahan lama, paling 30 selesai. Rupanya didoakan yang ini biar kasihan. Kasihan di sana tumpang. Akhirnya mampu saya bertahan ceramah 75 menit. Alhamdulillah. Tapi jangan berhenti mendoakan saya. Kita secara jasad berpisah. Tapi roh kita tak pernah berpisah karena Bapak Ibu selalu mendoakan Ustaz Somad. Doanya satu saja, matikan Ustaz Somad dalam husnul khotimah. Jangan sekarang. Nanti malam kami pengajian. Besok langsung kami ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat Perlah lagi, masih banyak. Nah, pokoknya mati jangan takut. Mati jangan takut, ibu jangan takut mati, bapak jangan takut mati. Tapi Helen tetap makan. Karena nanti mau ikut pengajian pakai topi putih, tangga pak musik free. Saya tak takut mati pak. Nama saya. Kata pak polisi saya pun sama juga. Yakin kan bunyi klik. SIM tetap dipakai. Saya walaupun selalu foto dengan Pak Kapolres, foto dengan Pak Dandim, tapi di dalam mereka ada SIM asim walaupun saya insya kita adalah jamaah yang taat aturan negara, taat aturan agama, dua-duanya kita selamat di dunia hasanah, wabil akhirati hasanah. Al-Fakir Ananda Abdul Somad, mohon maaf atas segala silap dan salah. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap dan salah Abdul Somad? Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Allahu ahad, Allahus samad. Apa isi ceramah dia tadi? 5. Yang pertama, pegang akidah Asma'i, fikih Syafi'i, tasawuf al-Ghazali, peran dalam politik, ekonomi umat tetap dijaga. Maka insya Allah terjagalah silaturahim kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai tidak mulai. Karena kondisinya hanya itu, belum mampu menunggu.